Harus kita ingatkan adalah semua ini terjadi atas izin Allah. Yang sehat itu atas izin Allah, yang sakit menjadi isoman atas izin Allah, yang sakit kemudian berat itu atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz Danu, gimana kabarnya, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz Penawir sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah juga gimana kabarnya semua? Pemirsa Sia Siraman Kolbu, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, semuanya yang menantikan acara ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan doa kita semua, kita bisa hadir kembali ya, menemani pagi pemirsa semua secara live. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan kita semua tetap bisa berikhtiar, tetap bisa bertawakal di tengah ujian yang Allah berikan kepada kita lewat pandemi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, lahir maupun batin, memudahkan segala urusan kita baik dunia maupun akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal. Pemirsa, saat raga telah terpisah, tiada senyum dan juga canda. Yang hadir, hati ini hampa dan terasa sakit tak terkira. Saat yang disayang telah berpulang ke alam yang berbeda. Pemirsa, tema kita pagi hari ini, tema kita pagi hari adalah tema yang membuat kita menitikkan air mata, pemirsa. Tema yang betul-betul terasa ke hati, terasa di pikiran, terasa di kehidupan kita seolah-olah ini seperti mimpi, yaitu pandemi merenggut orang yang kusayangi. Seperti apa? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustaz tamu kita, Ustaz Penawir Ngacir. Ustaz silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Siraman Kolbu dari Sabang sampai Merauke yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang di dalam keluarganya yang sedang merasakan pandeminya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa selalu bersamaan mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Tahadus binimah kepada para alim ulama, bil khusus kepada guru kita Ustaz Danu dan juga Mas Bobi. Semoga di dalam keadaan yang seperti ini kita akan mencoba bagaimana cara menghadapi pandemi yang merenggut di dalam kasih sayangnya.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Raudhah Al-Muhibbin menjelaskan ini dihadapi pandemi ini dengan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabar ala ta'ah. Yang kedua, sabar ala maksiyah. Yang ketiga adalah sabar ani maksiat. Nah, 3 hal ini untuk menghadapi saudara kita, kekasih kita yang Allah ambil. Memang waktunya sudah tentukan. Allah juga sudah menjelaskan, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi binasa. Melainkan kita kalau tawakal kepada Allah, berusaha 3 hal ini. Pertama adalah taat ala ta'ah, yaitu ketika kita sabar menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar al maksiyah. Ketika kita menjalankan sesuatu perkara yang dijijikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan. Kemudian yang ketiga, sabar ala musibah. Nah, inilah saudara-saudara kita yang memang disebabkan kematian saudara-saudara kita oleh penyakit yaitu COVID-19 ini. Nah, tentunya kita banyak kesabaran. Akan tetapi kita berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus sering membaca istighfar dan juga membaca kalimat tauhid dan juga membaca kalimat tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dan maha suci Allah yang dipuji, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini sirna dari negeri Indonesia. Mudah-mudahan dalam kemerdekaan ini kita semangat dan merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, mari kita sama-sama syukuri bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada kita merupakan satu anugerah, menjadikan kita lebih baik lagi. Mari kita sama-sama untuk meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memaafkan kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allah masih berikan kita kesempatan dan kesempatan untuk mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz seputar tema kita pagi hari ini. Jadikan renungan, jadikan pembelajaran untuk kita semua. Seperti apa? Selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Astagfirullahaladzim. Ya pemirsa, ini yang betul-betul membuat kita sedih adalah kematian yang sangat banyak sekali setiap harinya. Ya Pak Ustadz ya, khususnya beberapa bulan terakhir ini, yang menyebabkan banyaknya anak yatim karena orang tuanya meninggal, anak kecil pun banyak yang meninggal. Nah, sekarang langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita semua, Pak Ustadz Danu, tentang tema kita pagi hari ini adalah COVID meninggalkan banyak orang yang kita sayang. Silakan tausiahnya Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, ditetapkan, ditegarkan iman, Islam, dan ihsan kita, dan senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa yang dicintai oleh Allah, tema kita pandemi merenggut orang yang aku sayangi. Tema yang sebenarnya sangat tepat di saat ini, 2 tahun belakangan ini. Memang dengan adanya datangnya COVID yang menjadi pandemi di seluruh dunia, banyak sekali orang yang meninggal. Tapi ingat, yang harus kita ingatkan adalah semua ini terjadi atas izin Allah. Yang sehat itu atas izin Allah, yang sakit menjadi isoman atas izin Allah, yang sakit kemudian berat itu atas izin Allah, yang berat ada yang disembuhkan, yang sembuh itu yang menyembuhkan Allah, yang berat bisa meninggal, yang mengizinkan itu adalah Allah, yang baru dia demam kemudian besok meninggal itu atas izin Allah Ta'ala. Bagaimana kita mengimani la haula wala quwata illa billah, itu harus faham. Semua yang terjadi ini
tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Inilah yang harus kita sadari. Yang meninggal itu bukan karena jahatnya COVID. Yang meninggal bukan karena pemerintah tidak bisa mengatasi. Bukan. Yang meninggal itu sudah disusun oleh Allah Ta'ala. Siapa yang besok terkena COVID, siapa yang besok agak berat, siapa dari berat disembuhkan oleh Allah Ta'ala, siapa yang berat dimatikan oleh Allah Ta'ala, siapa yang baru demam langsung meninggal, itu hanya Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menyalahkan COVID. COVID tetap ada yang membawa, yaitu para malaikat, karena bagaimanapun juga itu adalah hak Allah Ta'ala. Nah, dari mana orang bisa meninggal? Tetap satu ayat yang harus kita pegang, salah satunya adalah wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Sebenarnya seseorang itu melakukan perbuatan sehari-hari itu bisa menjadikan diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, dirukunkan keluarganya, ada juga yang dimatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, satu ayat ini yang harus kita ketahui. Makanya kita senantiasa disuruh taat pada Allah itu agar menjaga di mana kehidupan kita itu runut baik. Di dunianya baik. Ujian demi ujian diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi bukan ujian yang sering tidak mengenakkan pada kita. Karena ujian yang tidak mengenakkan kadang-kadang itu dari buah tangan kita sendiri yang tidak baik. Ujian yang mengenakkan nikmat demi nikmat itulah yang sebenarnya juga ujian yang harus kita letakkan bahwa semuanya nikmat yang kita terima itu sebenarnya dari Allah Ta'ala. Kuncinya adalah bahwa siapapun yang meninggal itu atas izin Allah. Nah, bagaimana kita jangan? Ayo kita rubah. Ayo kita rubah perilaku-perilaku kita. Jangan hanya cuma sholat saja. Jangan hanya cuma membaca Quran saja. Jangan hanya berpuasa saja. Seseorang yang menyimpan dulunya emosional, dia akan terkena jantung atau besok. Kalau COVID itu datang, dia akan sesak. Orang yang dulunya tidak mau mendengarkan nasihat masukan orang lain, dia akan merasa tidak nyaman untuk mendengar sesuatu. Semuanya menyimpan jengkel, ginjalnya yang bermasalah. Semuanya di sini. Di siraman kolbu, kita harus memahami bahwasanya kita harus mawas diri dan siapa kita sebenarnya. Jangan merasa kalau kita sudah sholat, kita sudah bisa berjamaah, kita sudah langsung masuk surga. Wallahu a'lam. Karena untuk masuk surga, Allah tidak melihat sholatnya, tidak melihat ibadahnya, kecuali yang dilihat adalah takwanya. Kalau seorang takwa, dia sholat, dia baca Quran, dia berpuasa, tapi tidak ada unsur ujub, riya, bahkan sombong. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bagi kita semua. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan diberi selamat oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa, apapun yang ada di luar sana, apapun pembicaraannya ada di luar sana mengenai COVID, mengenai apapun itu, bahwa COVID begini, begitu, begini, begitu. Intinya apa? Intinya adalah ini semua terjadi atas izin Allah Pak Ustadz ya. Iya, betul. Allah menginginkan kita, khususnya orang muslim ini, kembali ke jalan Allah. Kembali untuk meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah, berdoa agar Allah menyelamatkan kita. Insya Allah. Ya Allah Pak Ustadz. Saya nggak kuat ya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz tausiahnya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semua.